nafsu dan berbagai kecenderungan buruk terhadap di dalam hati kita. Ini di dalam hati kita banyak hijab-hijab zulumat. Hijab zulumat inilah yang menghalangi kita kepada kebaikan. Kita malas pergi ke majelis, ke masjid, pergi Jumat dan sholat dan sebagainya. Itu adalah dihijabi dengan zulumat. Maka itu kita buang. Dengan apa kita buang? Dengan kemauan yang bulat, bukan cita-cita, bukan kita berniat di rumah. Kemauan yang bulat ini, azam ini adalah melaksanakan dengan pekerjaan langsung kepada tujuan. Tidak ada yang lainnya. Inilah yang dinamakan menghilangkan zulumat kepada nur. Apabila seseorang telah pergi kepada tempat pengajian, tempat-tempat untuk berzikir dan sebagainya, itu cahaya nur telah masuk ke dalam jiwa, di dalam hatinya. Jadi kelalaian-kelalaian inilah yang kita buang. Cenderung hati selain Allah inilah yang kita hilangkan. Dengan apa? Dengan kita berzikir bersama-sama. Berzikir kita di posko, dan berzikir kita bukan di posko saja, bersama keluarga di rumah dan di mana saja, baik di masjid, di mushola, dan di tempat-tempat yang ada kebaikan tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas untuk muamalah hati, yaitu tahzib. Tahzib ini adalah pembersihan jiwa, pembersihan hati tadi, yang zulumat tadi ya, yang keraguan-keraguan kita, baik itu keraguan kita masalah untuk rezeki dan masalah sebagai adab dan sebagainya. Ini pada malam hari ini saya cuma untuk membaca di dalam kitab Manazil yang dikarang oleh Abu Yahuda. Bismillahirrahmanirrahim. Tahzib ataupun pembersihan. Tahzib adalah sebagian daripada pekerjaan hati, muamalah hati. Jadi di dalam hati kita ada, kita bersihkan. Yang bersihkan ini adalah masalah akhlak, masalah adab, dan masalah lain sebagainya. Firman Allah Ta'ala, falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka takkanlah lenyap. Lenyap di sini adalah lenyap bintang, lenyap matahari ketika hari siang jadi menjadi malam, malam keluar bintang, bintang menjadi bintang hilang, bulan hilang, siang menjadi siang. Maka berkata Ibrahim, aku tidak cinta kepada sekalian yang lenyap. Sebelumnya Nabi Ibrahim ini dia mencari Tuhan. Tuhan dicari hilang. Dilihatnya patung bikinan kita. Dilihatnya bintang. Malam hari bintang ada, siang tidak ada lagi. Siang dilihatnya matahari, ketika malam tidak ada lagi. Pasti ada orang yang membikini bintang ataupun matahari. Maka di dalam hati Nabi Ibrahim ini masih ragu-ragu. Dia mencari Tuhan, masih ragu-ragu. Jadi yang hilang pergi silih berganti, Nabi Ibrahim dia tidak suka. La uhibba, tidak cinta. Uhibba ini cinta maknanya. Tidak cinta kepada yang hilang, datang dan pergi. Maunya Nabi Ibrahim cinta itu yang kekal abadi. Ini makna daripada ayat tersebut, daripada surat Al-An'am nomor 76. Bintang, matahari dan bulan yang oleh Nabi Ibrahim menyangka adalah Tuhan. Jadi ketika Nabi Ibrahim keluar malam melihat bulan dan bintang berseri-seri,
Tuhan saya. Jadi di situ ada tahzib. Di dalam hati Nabi Ibrahim ada tahzib, maknanya masih ragu, ini perlu dibersihkan. Itulah yang dinamakan tahzib. Tapi karena sewaktu-waktu Nabi Ibrahim sewaktu-waktu barang tersebut hilang, maka yang demikian itu adalah sifat yang mungkin. Mungkin maknanya mungkin terjadi, mungkin hilang, mungkin pergi, mungkin datang. Jadi Nabi Ibrahim membersihkan hatinya dengan barang-barang tersebut. Dia mau Nabi Ibrahim cinta kasih sayang yang abadi. Kasih sayang yang abadi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merupakan wujud wajibul wujud. Jadi bintang itu, matahari itu tidak wajibul wujud. Tidak wajib wujud. Yang wajib wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim tidak menyangkutkan hatinya sayangnya kepada yang mungkin, sebab dia lenyap, hilang dan menganggap musyrik. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu melihat bulan dan bintang, dia sangkutkan kepada bintang dan matahari ataupun bulan, dia sangkutkan kepada sang pencipta daripada matahari dan bulan tersebut. Maka lenyaplah keraguan-keraguan Nabi Ibrahim itu. Siapa yang menganggap itu adalah Tuhan, itu adalah musyrik, kata Nabi Ibrahim. Bagi orang-orang yang menyangkutkan hatinya kepada selain wajib ataupun ada yaitu hak, dengan kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-Iftitah kita waktu Allahu Akbar kabira di ayat terakhir. Ketika kita sholat, aku hadapkan zatku bagi yang menjadikan langit dan bumi. Aku Islam dan condong kepadanya. Tidaklah aku menyekutukan Allah. Jadi ini surah Al-An'am 79 dari sambungan 76. Jadi ini yang kita baca setiap ketika sholat, surat Al-Iftitah. Ini kalau kita hayati dan kita fokus di dalam sholat, ini semuanya hati, hadapan, wajah dan semuanya badan kita ini dalam khusyuk kita sebenarnya di dalam sholat. Hidup matiku lillahi ta'ala, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ini telah kita ikrarkan dan telah kita bacakan di dalam sholat. Ini kenapa? Supaya keraguan-keraguan tahzib di dalam hati ini supaya hilang dengan untuk membaca surat Iftitah di dalam sholat ini. Jadi supaya untuk menambah khusyuk juga untuk membaca surat Iftitah tersebut. Maka tahzib ini adalah pembersihan yang merupakan latihan-latihan daripada syariat ataupun jalan bagi orang yang muhtadi, orang yang belajar. Jadi kita bersihkan hati kita ini, kita latih-latih ya. Kita latih-latih kita supaya bisa kita bersihkan hati kita daripada yang zulumat tadi, yang keraguan-keraguan yang melalaikan hati kita, nafsu dan setan yang ada di tubuh kita ini. Agar dia bersih dari kotoran tabiat dan lumuran-lumuran sakit sangkut hati kepada selain Allah, agar nafsunya dapat membantu hati untuk patuh menghadap berjalan kepada Allah. Jadi untuk membersihkan dari kotoran tabiat ini apa? Kita ke sini, kita pergi ke masjid, jangan duduk dulu di warung kopi, kita tekadkan ke masjid ataupun ke musola ataupun kita istilahnya bercerita-cerita. Ini untuk penghalang
kepada nur cahaya. Jadi yang ini yang kita buang. Jadi kita bercanda-canda, kita merantang, kita berdebat dan sebagainya, itu adalah melalaikan nafsu kita. Ini adalah satu tabiat yang kita jalani sehari-hari. Mudah-mudahan tabiat ini kita kurangi, ya. Kita kurangi sedikit-sedikit. Kita kurangi di dalam hal yang melalaikan nafsu kita selain Allah. Ini yang kita kurangi. Maka oleh sebab itu maka kita adakanlah pengajian online ini. Satu minggu satu juz. Ini untuk apa? Untuk melalaikan hati kita, mendekatkan hati kita, melalaikan hati kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Satu minggu satu juz ini untuk membersihkan hati juga. Karena yang kita baca adalah ayat-ayat Quran, yang kita baca adalah firman-firman Allah, untuk melatih-latih. Jadi alangkah bagusnya bagi yang telah dituliskan nama tersebut itu, kalau bisa dipaksa-paksa orang sibuk juga, tapi bisa. Daripada mengantam di tempat-tempat teman, lebih baik itu diputuskan. Saya masih ada kewajiban, anggap itu sebagai kewajiban untuk memutus rantaikan yang melalaikan nafsu tersebut. Jadi kebiasaanlah, jadi biasalah. Mana tahu dengan kita membaca Al-Quran tersebut, inilah salah satunya untuk mendapat kita ke jalan yang lebih bagus ke depannya. Tahzib ini membersihkan ilmu ataupun amal ini terbagi kepada 3. Jadi banyak juga orang-orang ustaz, tengku dan sebagainya, hatinya masih bimbang. Sedangkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan masih bimbang. Apalagi kita sebagai orang-orang yang belajar ini masih banyak yang ragu. Jadi oleh sebab itu, untuk membersihkan adab-adab ini, membersihkan tahzib ini ada 3 tingkatan. Jadi kita bersihkan, ya, jiwa raga kita yang keraguan di dalam hati kita ini, kita bersihkan dengan 3 derajat. Yang pertama, membersihkan khidmat dari campuran-campuran kebodohan. Tidak berhenti himmahnya pada khidmat. Jadi kita bersihkan khidmat kita, campuran kita ini, yang kebodohan kita ini, kita belajar, kita menuntut, kita bertanya, yang tidak tahu kita bertanya. Ini untuk membersihkan khidmat. Maknanya apa? Supaya di hati kita ini supaya ada kemauan kepada kebaikan. Supaya campuran kebodohan kita ini, yang kita tidak tahu, kita bertanya kepada orang yang pada ahlinya. Baik ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang tauhid. Tidak tahu, kita bertanya. Harus bertanya kalau tidak tahu. Tidak terhenti pada kemauan, pada khidmat, tidak terhenti di situ. Kita paksakan kemauan kita ini untuk bertanya, supaya apa? Supaya kebodohan di dalam agama ataupun di dalam agama ini supaya kita hilangkan. Bila mana kita berkhidmat, beribadah, ini adalah ibadah, sholat dan sebagainya. Beribadah tidak mengetahui dengan cara-cara dan rukunnya, maka kita tidak dapat melaksanakan secara baik dan istiqamah. Jadi kita berkhidmat, maknanya berkhidmat di sini umum, kata umum. Jadi khidmat di sini adalah kita beribadah kepada Allah. Syarat dan rukunnya kalau tidak tahu di dalam salat, kita bertanya niatnya bagaimana, berwudu bagaimana. Ini untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk menghilangkan yang kita kerjakan yang tidak tahu menjadi tahu. Ini kita
adanya kepada ahlinya, dan kita harus istiqamah di dalam khidmat tersebut. Maknanya ketika kita sholat, kita jangan bolong-bolong lagi sholatnya. Subuh jangan jam 7, jam 6, berarti sudah jam 5 atau jam 4:35 telah masuk subuh. Kita tepat-tepat waktu sedikit supaya kita latih-latih. Kebiasaan-kebiasaan itu kita rubah. Biasanya saya subuh itu bangunnya jam 6 atau bangun jam 7. Kita latih-latih bangun jam 3 atau jam 4. Ini kita latih-latih untuk menghilangkan supaya nur ilahi itu masuk sedikit-sedikit di dalam tubuh kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang melalaikan nafsu kita kepada Allah itu kita hilangkan. Jadi kenapa orang bisa, kita nggak bisa? Itu harus kita introspeksi diri pribadi kita masing-masing. Jadi syarat rukunnya tidak tahu, kita bertanya. Maka kita tidak dapat melakukan secara baik penyebab kita bertambah jauh tidak dekat dengan orang yang kita berkhidmat kepadanya. Maka apabila kita melaksanakan berkhidmat dan istiqamah, ini adalah supaya kita lebih dekat lagi, lebih yakin lagi kita kepada Allah. Ini maknanya untuk kita salat sehari siang dan malam ini adalah untuk kita menghilangkan rasa-rasa keraguan, membersihkan di dalam hati kita tersebut. Ini supaya istiqamah, continue terus salat sunat, ba'diyah, qablah itu kita kerjakan, kita basa-basa. Hari ini kita kerjakan 2 rakaat. Nanti bolong lagi, besok kita kerjakan lagi, kita laksanakan terus, kita basa-basa untuk berkhidmat kepada Allah ini. Karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Dan membersihkan khidmat dari ada nafsu seperti kesombongan, ingin dipuji, disanjung, dicela dalam berkhidmat. Jadi ketika kita terlalu khusyuk dalam salat, jangan kita memperlihatkan hati kita ini kepada orang, kepada mertua, kepada tetangga. Ingin dipuji dan sebagainya. Ini jangan ada di dalam hati kita. Itu adalah penyakit hati, ujub dia dan sebagainya, ingin disanjung, dicela dan sebagainya. Itu jangan ada. Ini saya baca Quran, saya yang pertama menyedot, saya yang pertama contreng biru, penampaan oleh kiasan, itu tidak boleh. Itu adalah penyakit hati. Ketika di-share sama yang keduanya, langsung ampulah yang pertama ada menyedot, begitu. Itu jangan ada yang begitu, disanjung dan sebagainya. Tidak boleh memandang baik khidmat kita, karena kemauan hikmah yang terhenti pada khidmat dapat mencegah kebaikan yang banyak daripada martabat yang lebih tinggi. Jadi ketika kita berkhidmat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan semuanya, jadi kita jangan terhenti di situ, kan? Maknanya apa? Jangan terhenti khidmat di sholat saja. Kita memperdalamkan lagi untuk supaya naik terus derajat, ataupun kita jalankan, kita lalui makam-makam kita di dalam kita berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Masih banyak yang lain nanti ke depannya, kita istiqamah, kita ikhlas, kita warak dan sebagainya. Itu harus ada di dalam perjalanan si salik ini atau orang-orang yang tadi tersebut. Bila mana terhenti dalam perjalanan, dia tak akan sampai kepada tujuan. Tujuan kita kemana? Kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai sebagai ukuran bertarikat saja.
harus sampai kepada hakikat dan makrifat. Jangan sampai kita bersyariah saja, bertarikat tidak ada. Karena tujuan kita di sini adalah lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila lillahi ta'ala adalah ada di dalam hati kita selalu, insyaallah akan timbul kasih sayang yang hakiki pada seluruh makhluk. Maka oleh sebab itu tahzib ini sangat bagus untuk membersihkan keraguan-keraguan dan menghilangkan keraguan tersebut. Timbullah kemauan ataupun membersihkan hati kita dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi baru tingkat yang pertama. Jadi nanti kita sambung. Jadi cukup di tingkat yang kedua, nanti malam Selasa atau malam Sabtu depan kita sambung lagi. Mungkin nanti ada penambahan kami cukupkan. Mungkin ada juga nanti ada yang bertanya, kami silakan. Ada protokol kami kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.